Perkataan yang ke-9, al-maqalatut tasi'ah pulang. Qala al-hukama, sebagian hukama mengatakan, hukama itu orang-orang bijak. Asyaratu hisalin yubghiduhallahu subhanahu wa ta'ala min asyarati ampusin. Ada 10 perkara yang dibenci oleh Allah, dimurkai oleh Allah, ada pada 10 orang ini. Pertama, al-bukhlu minal agniya. Sifat kikir, binti pelit, binti medit, engken berajut, mau engkennya berajut pulang toh. Pelit bebanaran. Yalah yang dimiliki oleh orang yang sugih. Orang sugih banyak kekayaan, pelit, nah Allah benci benar. Kalau sugih tadi pemurah, Allah sayang benar. Itulah lawanannya artinya tak. Yang mengenai sifat kikir ini, orang bijak pernah berkata, kikir dapat menghapus sifat kemanusiaan dan memperkuat adat istiadat kebinatangan. Gara-gara kikir, sifat tolong menolong kadada. Ya kalau lalu pulang timbul sifat seperti kelakuan binatang, hendak menang sendiri, timbul. Berapa banyak orang yang sugih dengan kesugihannya menindas akan orang yang susah. Dia membangun proyek besar tapi merugikan akan rakyat yang ada di daerah sekitarnya. Aturannya jangan seperti itu. Boleh pian baulah bangunan, tapi jangan merugikan akan yang ampun tanah dan orang yang ada di sekitar. Kalau misalnya sampai menggusur rumah orang, maka digantilah dengan harga yang standar. Berapa harga yang standarnya? Jangan dihantak harga di bawah harga pasaran. Ketika orang tadi yang mendapatkan kerugian, dia bukan ganti rugi tetapi ganti untung, diganti ujung. Nah, senang kalau harta yang kita dapatkan pun menjadi barokah, bertambah. Tetapi ketika kita merugikan orang, itu akan nanti akibatnya membinasakan. Berikutnya pulang, yang kedua, wal kibru minal fuqara. Sombong dimiliki oleh orang yang susah. Sugih sombong, orang menganggapnya wajar. Susah sombong, kurang ajar gitu. Ujar Jainuddin MZ-nya lah. Nah, itu. Tentang kesombongan ada sebuah hadis riwayat Sayyidina Abi Hurairah radhiyallahu anhu. Nabi pernah mengatakan seperti ini. Idza qala ar-rajul halakan nas fahuwa ahlakuhum. Apabila seseorang berbicara, celakalah manusia jadinya, maka dia sebenarnya yang berkata seperti itu adalah orang yang paling celaka, ujar Nabi. Kita dilarang mengucapkan celakalah manusia kalau niat kita di waktu mengucapkan tadi menempelkan perasaan diri kita lebih hebat, lebih tinggi dibandingkan manusia yang lain. Nah, dalam hal semacam ini, pengucapan binasalah manusia, celakalah manusia, itu hukumnya haram. Kenapa? Karena merasa dirinya sebagai manusia lebih baik dibandingkan orang lain. Kalau diucapkan dalam rangka menggambarkan kerugian manusia karena melanggar aturan agama, atau dalam rangka menyesalkan perbuatan yang dilakukan oleh manusia tersebut, hal itu tidaklah dilarang di dalam agama. Itulah penjelasan para ulama. Contoh gini, ada manusia maksiat, celakalah manusia aja. Manusia itu yang berbuat maksiat, nah itu enggak jadi masalah. Tapi ketika kita pengucapan celakalah manusia, tapi di hati kita menganggap diri kita lebih mulia, yalah, lebih tinggi dibandingkan manusia yang lain, nah itu yang tidak boleh.
Nah, jadi sombong daripada orang yang susah. Guru, apa bedanya sombong lawan mensyukuri nikmat? Contoh kita nih bisi HP. Yalah, dipuji orang, HP-nya bagus lah ya. Alhamdulillah Allah memberi rizki sehingga bisa memberi HP. Nah, itu orang tuh kada sombong. Tetapi ketika ditakuni bisi HP lah hanya bang kada salepang undon ni sugih yang tahu lah banyak ini orang susah, nah sombong tipis saja nih. Beli kendaraan hanyar ditakuni ya lah dipuji orang nih kendaraannya hanyar lah, alhamdulillah ya lah gitu orang misalnya. Kada sombong tak mensyukuri nikmat tak. Kalau niatnya tuh kendaraan hanyar lah, dan nih orang berduit nah lah, ngaman benar anda bertukar, nah sombong tak. Sedikit aja itu dari gaya bahasanya gin sudah ketahuan. Nah itu dibuangi yang kada baik, itu maksudnya. Yang ketiga, wattama' minal ulama, sifat rakus yang ada pada diri ulama. Nah jangan sampai. Ada kisah Nabiullah Musa dengan Nabi Khidir. Yalah, dikala tanpa diketahui alasannya Nabiullah Khidir sekalinya mengajak Nabi Musa membongkar dinding sebuah rumah yang tidak ada penghuninya. Kan ada kalau di dalam cerita Quran tuh. Sementara itu mereka berdua tengah lapar dan haus. Tiba-tiba Nabi Musa mausulkan nih, "Lau syi'ta lattakhazta alaihi ajra." Ya kan ya pang, pian nenek mencari upahan yang lain aja, jangan nang kayak gini. Merusak membongkar-bongkar pagar orang tadi. Nah, Nabi Khidir menjawab, "Haja firaku baini wa bainik." Inilah perbedaan antara diriku dengan dirimu. Nabiullah Khidir beliau maitihi ke depannya gitu. Untuk menjaga akan dibongkar itu supaya kada diambil orang isi benda berharga yang ada di dalamnya. Gitu. Nabi Musa maitihi zahirnya. Gitu. Baru rusak, tapi di balik itu ada alasan untuk menyelamatkan harta yang ampun rumah tadi anaknya. Kemudian diceritakan setelah Nabi Musa mengatakan hal demikian tadi, ada seekor kijang lewat di hadapan Musa dan Khidir. Kemudian kijang hutan tadi ditangkap, disembelih, dijulung kepada Nabi Musa, ialah tubuh kijang dijulung sebelah buat Nabi Musa, sebelah buat Nabi Khidir. Sekalinya yang diserahkan untuk Nabi Musa dagingnya mentah, untuk Nabi Khidir dagingnya masak. Nah itulah yang terjadi. Kemudian berikutnya yang keempat, wakilatul haya minan nisa. Itu tadi Nabi Khidir dia tidak ada untingan dunia, menolongi tanpa minta balas gitu. Yalah, nya kalau kita menolongi orang membalas kadakah? Ada aja kena balasan Allah. Kita berbuat baik lawan seorang Habib itu nggak bisa membalas kebaikan lawan kita. Malah dia hendak menang sendiri. Nanti Rasulullah yang akan membalas kebaikan pian. Kan gitu. Yang nggak semuanyaan kan bagus gitu. Ada juga yang pina belain. Ada juga. Kayak manusia biasa juga sama aja. Wakilatul haya minan nisa. Yang keempat pulang sedikit malu pada diri seorang perempuan. Nah ini nih dibenci oleh Allah. Bebinian yang tidak tahu malu, apa buktinya? Mereka berjalan kelihatan auratnya. Yalah, Sustagen junior kelihatan. Dada kelihatan. Itu nggak boleh nih toh. Berbentuk pulang bajunya, pulang baju kaos berbentuk nggak boleh nih toh. Nih kada berserudung misalnya kelihatan tuh aurat. Pian tah bisi anak yalah. Atau bisi bini keluar rumah kelihatan itu pian kada menagur kena dosanya pian. Sudah menagur guru kada masih ya Pak, dia yang nanggung dosanya. Yang penting sudah kita nagur.
Gitu. Lamun dia sudah kawin pang boro, ya lakinya yang akan berkewajiban menagur kada kita lagi sebagai orang tua. Cuman kita menasihati aja gitu. Tapi nggak usah nang kekerasan gitu. Yalah nggak malu nih berzina, nggak malu bebinian. Nah ini dibenci oleh Allah. Yang kelima pulang, wa hubbud dunya minas syuyuh. Orang yang sudah tua masih ketujuh lawan keduniaan. Kada mau misalnya ke tempat pengajian, kada mau misalnya untuk beribadahan. Nah ini salah. Gitu nah. Lain kita hendak benar tulak tapi kada kawa misalnya kendaraan kadada misalnya karena jaraknya jauh gitu. Nah itu kan ada ujur ngarannya. Harinya hujan kada kawa tulak, ada ujur ngarannya gitu. Yang penting kita niat dulu. Ulun hendak berniat menuntut ilmu nah saben malam Rabu setiap minggu saben malam Rabu. Pahala pian sampai hari kiamat jangan tanggung-tanggung berniat. Jadi sesudah mati itu pahala mengalir terus gitu. Karena Allah Maha memberi pahala. Hanya 5. Waktunya sudah Isya. Kita dahulukan salat Isyanya. Yalah ini kau jadi sambung. Mudahan pelajaran kita ini bermanfaat buat menambah keimanan kita, ketakwaan kita kepada Allah.